أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana Allah taala mengisi Al-Qur'an dengan akhlak. Apa gunanya akhlak? Agar kita menjadi mulia. Gitu ya. Gunanya akhlak itu agar kita menjadi mulia. Gitu ya. Karena kemuliaan itulah yang menjadikan manusia itu disebut manusia. Kemuliaan itulah yang menjadikan manusia disebut manusia. Karena kalau tidak ada kemuliaan, ya apa bedanya dengan hewan? Gitu ya. Bedanya dengan hewan. Hewan tidak perlu kemuliaan. Tapi manusia perlu kemuliaan. Karenanya di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita adalah berinfak. Adalah berinfak, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 261 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala memberikan gambaran bahwa siapa yang berinfak itu seperti orang yang mendapatkan 700 kali lipat biji. Saya bacakan ayatnya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang infak satu kali seperti ada sebuah biji, ambatas sab'a sanabil, mengeluarkan 7 bulir, 7 batang, di mana setiap fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Setiap batang tadi mengeluarkan 700. Satu menjadi 700. Satu menjadi 700. Bayangkan itu. Ini suatu insentif yang sangat menarik sekali. Tetapi di sisi lain di dalam bersedekah itu ada tantangannya. Di dalam bersedekah itu ada tantangannya. Karena manusia itu sebenarnya tidak kepingin bersedekah. Sebenarnya manusia itu tidak kepingin bersedekah, tidak kepingin memberi. Manusia itu fitrahnya menerima. Dia mau memberi kalau memberi itu kemudian mendapatkan. Tapi kalau memberi dan hilang, tidak ada manfaatnya. Maksud gitu ya. Manusia itu mau memberi asalkan dengan memberi tadi dia mendapatkan. Memberi istri, memberi anak, memberi hewan piaraannya. Kenapa manusia mau memberi hewan piaraannya? Karena hewan piaraannya itu memberikan kontribusi kepada dia, menyenangkan dia, mau dia memberi. Tapi kalau dia memberi tanpa ada balasan yang dia terima, dia keberatan.
dia keberatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat 262, setelah tadi 261 Allah Ta'ala mengatakan fadl yang begitu besar, 262 Allah Ta'ala mengatakan, hati-hatilah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Siapa yang infak fi sabilillah kemudian dia tidak mengikuti bersama itu apa? Mannan wala adza. Mengundat-undat dan gangguan. Nah, kalau itu tidak dia kerjakan, lahum ajrum 'inda rabbihim, ada pahalanya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Itu yang pertama. Pertama, tidak boleh ada mengundat, gitu ya, dan tidak boleh ada gangguan. Yang kedua, Allah Ta'ala ingatkan 263, qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqah yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan minta maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dibatalkan dengan gangguan. Lebih baik tidak bersedekah tapi minta maaf, itu lebih baik daripada sedekah dan kemudian diganggu, tidak ada gunanya. Baik. Lalu pada ayat 264 Allah Ta'ala ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Sudah 262 sudah diingatkan, 264 diulangi lagi. Wahai orang beriman, jangan kalian hilangkan pahalanya sedekah kalian dengan mengundat, dengan mengganggu. Nah, gitu ya. Karena itu sama saja dengan yang ketiga, apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, seperti orang yang infak karena ingin dipuji. Nah, kenapa? Wala yu'minu billah wal yawmil akhir. Itu dikarenakan mereka tidak yakin kepada Allah Ta'ala, tidak yakin akan balasan di hari kiamat nanti. Masalah kamathali Safwan, perumpamaan mereka ini seperti Safwan, sebuah tempat yang datar, fa asabahu wabil, lalu turun padanya hujan, fatarakahu solda, hilang debu yang ada di situ semuanya hilang. La yadruna ala syai' mimma kasabu, tidak bisa apa-apa dia kehilangan pahala yang sudah dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sebaliknya ayat 265 wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Sebaliknya orang yang infak karena ibtigha'a mardatillah, ya, karena kepingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala pertama. Dan yang kedua, buat tasbitan min anfusihim, dan pengokohan dari diri mereka. Perhatikan di sini, bukan fi anfusihim, tapi min anfusihim. Kalau fi anfusihim, mereka itu sedekah untuk meyakinkan bahwa mereka itu orang baik. Ini ya, saya sekarang mau sedekah supaya orang-orang itu tahu kalau saya itu orang baik. Tidak, min anfusihim, karena saya yakin saya sedekah lah, begitu ya. Bukan karena memastikan kepada dirinya saya orang baik, kepada orang lain saya baik, tidak. Min anfusihim, karena saya baik, karena saya yakin saya sedekah. Kama tali jannatin birobah, seperti kebun di tempat yang enggak tinggi. Asabha wabil, turun hujan yang deras. Fa'atat ukul hadhi'afain, mendatangkan hasil 2 kali lipat. Fa ilam yusibha wabil, tidak ada turun hujan yang deras, fatal, hujan yang rintik-rintik itu pun memberikan hasil yang sama. Nah, artinya dia infak waktu hartanya banyak, dia infak. Hartanya sedikit, dia infak. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala melihat dalam perbuatan kalian. Nah, Ta'ala ingin berikan gambaran, ilustrasi orang-orang yang infak bukan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. 266. Ayawadu ahadukum an taqula jannatu min nakhil wa anab. Maka kalian punya kebun yang isinya itu kurma, isinya itu anggur, tajri min tahtil anhar, ada sungai mengalir. La fiha min kulli thamarat, ada buah-buahan yang lainnya. Wa asabahu kibar, dia sudah tua. Walahu dzurriyyatun dzu'afa, anaknya masih kecil-kecil. Fa asaba i'sarun fi narun bahtaraqat, turun angin yang panas, ada apinya bahkan, habis semuanya. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita ayat-ayat dengan ayatnya agar kita itu berpikir.
sudah berakal, mestinya ditingkatkan menjadi berpikir. Jangan hanya berakal saja. Jangan hanya berakal saja. Orang yang berakal itu ya, orang yang bisa menyimpan data saja. Orang yang berakal, orang yang bisa menyimpan data saja, tidak bisa menggunakannya. Orang yang berpikir menggunakan data. Orang yang berakal, datanya banyak dia. Hafal, tak tahu hafal apa. Mungkin hafal Quran, mungkin hafal hadis, mungkin hafal rumus-rumus fisika, kimia, matematika. Tapi tidak ada yang dikerjakan. Orang berpikir tidak. Orang berpikir itu menggunakan data. Orang berpikir itu menggunakan apa yang ada di kepalanya. Kalau kurang, belajar dia. Kalau dia merasa di kepalanya kurang, belajar dia. Begitu ya. Kalau dia merasa di kepalanya kurang data, dia belajar. Begitu ya. Karena dia merasa ada yang kurang, dia belajar. Jadi orang yang belajar itu orang yang merasa ada sesuatu di kepalanya yang kurang, belajar dia. Baca ini. Begitu. Itu orang berpikir namanya. Itu orang merdeka. Orang merdeka, orang yang kepingin hidupnya lebih baik. Jadi dia berpikir, bukan lalu hanya sekedar berpangku tangan pada apa yang ada, tidak. Begitu. Ini yang penting kita pahami. Berpikir. Begitu ya. Baik. Lalu pertanyaannya sekarang, ya, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita pada ayat 100 dari surat Al-Isra. Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbik. Kalau sekiranya wahai manusia, kalian itu memiliki khazaina rahmati rabbi, memiliki simpanan-simpanannya Allah Ta'ala. Begitu ya, Allah Ta'ala yang biasanya itu kerjanya menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, gitu ya, memuncratkan minyak dari bumi, memberikan semua tambang-tambang, itu semua diberikan, dititipkan manusia, gitu ya. Lam saktum khosyatal infaq. Tidak ada yang keluar ini, hujan tidak turun, buah tidak tumbuh, minyak tidak muncrat. Tidak ada apa-apa, dunia ini habis. Misalnya, kenapa? Wa kanal insanu qaturo. Manusia itu bakhil. Begitu ya. Jadi kalau rezeki itu kan manusia, tidak ada orang pakai baju, tidak ada tanaman, tidak ada minyak yang muncrat, tidak ada hujan yang turun, rezeki tidak ada, sudah lah. Kan insanu qaturo. Begitu, itu biasa. Makanya manusia itu oleh Allah Ta'ala, kita sebagai orang beriman disuruh beriman agar kita bisa infak. Tanpa iman tidak bisa infak. Buat apa? Karena sifat nalurinya manusia itu kotor. Kenapa loh? Karena dia memang yang dia pentingkan dirinya dulu. Dia harus selamat, kemudian keluarganya. Sudah itu saja. Orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tidak dikasih rezeki, ke pasar beli apa dia? Beli apa ke pasar? Tidak ada orang di pasar. Tidak ada orang dibuka tokonya, rezekinya tidak ada. Tapi Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Dibagi rezeki Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman, tidak beriman, cinta pada Allah Ta'ala, kafir, berzikir Subhanahu Wa Ta'ala. Agar manusia ini hidup. Begitu. Oleh karenanya ayat 267, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Perhatikan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keluarkan apa yang baik-baik yang kalian dapatkan. Gitu ya. Jangan kalian itu mengeluarkan yang tidak kalian sukai, yang jelek-jelek. Begitu ya? Iya. Maaf saja ya. Apa yang kita keluarkan itu menunjukkan siapa diri kita. Begitu ya. Kalau kita itu orangnya mulia, kita akan memuliakan orang lain. Kalau kita orang mulia, kita muliakan orang lain. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai kalian memberikan kepada saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Kalau memberikan makan pada orang lain, apa yang dia makan? Gitu ya. Apa yang dia makan? Bukan lalu ini saya tidak suka, tidak boleh.
Kepada budak Rasulullah sabda, berikan mereka at'imuhum mimma ta'kulun, berikan mereka makanan yang kalian makan, waqsuhum mimma taksun, dan berikan mereka pakaian seperti yang kalian pakai. Budak loh ini, budak makan sama, pakaian sama. Itu 1400 tahun yang lalu. Islam tidak menghapuskan perbudakan, karena budak itu diperlukan. Tetapi dan budak tidak akan bisa kerja dengan baik kecuali dengan jerakan. Ada orang di dunia ini yang bakatnya merintah orang, itu dari Allah Taala. Harus jadi bos dia. Harus jadi yang waja'ana ba'dukum gitu ya, fawqa ba'din liyattakhidha ba'dun ba'dan sukhriya. Yang menjadikan kita di atas yang lainnya itu Allah Taala. Tidak ada ilmunya itu, jiwanya dia tidak bisa dipimpin, dia mesti pimpin orang. Ada lagi jiwanya mesti dipimpin, tidak bisa dia kerja sendiri. Itu proses dari Allah Taala. Karena Allah Taala sudah meletakkan di bawah kita Allah Taala disuruh merahmati mereka, berikan mereka makanan yang kalian makan, pakaian yang kalian pakai. Wah, repot ini ya, agak repot juga, gitu ya. Makanan sama, pakaian sama. Ada seorang berkata, saya dulu ketemu Abu Dzar Al-Ghifari. Saya lihat bajunya dia yang atas bagus, bajunya yang di bawah biasa. Lalu sebelahnya ada budaknya, yang di bawahnya bagus budak tadi, yang di atasnya biasa. Lalu saya berkata, ya Amin, lakukan yang di atas ini bagus, yang di bawah bagus, namanya hullah, sak pengadek. Hullah itu sak pengadek, atas bagus, bawah bagus. Budaknya biarkan saja, ada apa kok budak dikasih pakaian yang bagus, gitu ya. Lalu dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, gitu ya, at'imuhum mimma ta'imtum, gitu ya, waqsuhum mimma taksun. Berikan mereka makanan yang kalian makan dan berikan mereka pakaian yang kalian pakai. Nah, jadi pakaiannya dia dan budaknya sama. Pakainya dia dan budaknya sama. Loh, bayangkan. Ini namanya demokrasi. Begitu ya, ini namanya kemerdekaan ini. Begitu. Bajunya jeragan, pegawai, baju makanan sama. Nah, hadis lain mengatakan kalau mereka itu sudah masak, berikan mereka makanan. Kalau tidak mau, ajaklah makan bersama, kok berikan. Ajaklah makan bersama. Kalau tidak mau, ya kalian berikan mereka makanan. Misalnya budaknya itu takut barangkali minder makan sama jeragannya, ya sudah. Tapi makannya sama. Nah, begitu ya. Hadis lain mengatakan yang maknanya sesungguhnya budak-budak itu Allah Ta'ala letakkan di bawah kalian. Nah, kalian bantu mereka. Nah, kita Allah Ta'ala lewat nabinya Rasulullah berwasiat kita membantu pegawai kita. Nah, jangan kita memberikan mereka pekerjaan yang tidak mampu. Nah, tidak boleh. Membebani itu tidak boleh. Mentang-mentang dia sebagai jeragan pegawai, gitu ya, disuruh kerja mati-matian, tidak boleh. Nah, ini Allah Ta'ala yang mengatakan, ini Nabi SAW yang mengatakan. Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan di atas. Kita itu jadi punya harta bukan karena pintar-pintar, karena kita dikasih rezeki. Nah, meskipun tidak bisa nulis, tidak bisa baca, rezeki itu datang bukan karena pintar, karena memang sudah maktub begitu. Prosesnya bagaimana, wallahu alam, tidak usah ditanya. Yang penting dia jadi orang memiliki. Dan yang di bawahnya ada orang yang tidak bisa, dia diberi kemampuan, yang di bawahnya tidak punya kemampuan. Nah, rezeki datang, dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa memegang uang banyak. Nah, dia bisa memegang uang miliaran, enggak apa-apa, dia tidur dia. Ada lagi orang dapat 1 juta dan bingung dia. Nah, begitu ya, bisa tidur buat apa uang ini? Bingung dia. Ada lagi yang dapat miliaran, tidur dia. Oh ya, sudah terima uangnya sekian miliar, terus kemudian dia tidur, tidak ada masalah. Nah, begitu ya. Sudah Allah Ta'ala jadikan begitu memang. Nah, sudah Allah Ta'ala jadikan begitu. Nah, gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu berarti kita diberi beban tanggung jawab untuk mengasihani 1 orang, 2 orang, 10 orang, 1000 orang dan sebagainya. Gitu ya. Oleh karena jangan kita lalu memberikan apa yang tidak kita sukai. Ini ya baju apa ini? Baju layak pakai. Loh, Anda pakai baju ini? Enggak, jangan kasihkan orang, enggak boleh. Gitu ya. Bahasanya tuh tidak enak. Anda mau pakai baju ini? Tidak mau. Allah Ta'ala mengatakan, gitu ya, oh ya, wala tatayammamul khabith. Tidak boleh milih yang jelek minhu,
gitu ya. Kemudian tunfikuna, lalu diinfakkan, walastum bi akhidhihi, dan kalian tidak mau mengambilnya illa antum midhufi, merem. Nah, merem. Bukan tidak dilihat ya. Waktu dia ngambil barang tadi dia merem, diambilkan begini. Nah, ini Allah Taala yang ngomong, baca terjemahannya. Allah, jangan kita memberikan orang barang, makanan atau pakaian, wah ini baju saya tidak suka, tidak dilihat sama dia. Sini aku ambil saja. Jangankan pakai, lihat tidak mau. Jangankan makan, lihat tidak mau. Tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Kita tidak mau lihat makanan itu, tidak mau lihat pakaian itu, lalu kita berikan orang. Jangankan dipakai, lihat tidak mau, lalu orang suruh pakai. Tidak boleh begitu itu. Jangan. Begitu ya. Jangan kita dalam diri kita ada unsur menghina orang lain. Begitu ya. Saya ulangi lagi. Min thayyibat ma kasabtum, yang baik yang kalian kita dapatkan, wa ma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang keluar dari bumi, yaitu hasil bumi, tanaman. Selain yang kita miliki ya pakaian atau makanan, atau yang dari bumi ya buah-buahan hasil panen. Karena dulu orang Ansor itu kalau mereka panen kurma diletakkan di masjid. Lalu ada orang-orang yang sengaja meletakkan kurma-kurma yang jelek, disisipkan, begitu ya, disisipkan supaya diberikan. Loh, kamu mau makan? Enggak. Mereka tuh masa ngerti kurma, mereka itu. Yang ngerti kurma itu orang kaya, mereka itu seadanya, tidak ada masalah. Loh, tidak boleh, gitu ya, tidak boleh. Jangan. Coba tanya kepada mereka itu. Ini kurma yang 50.000, ini kurma yang 200.000, ini kurma yang 500.000. Suruh makan, ada bedanya kok rasanya, baunya ada bedanya. Nah, madu misalnya, madu yang sekian ratus ribu dengan madu yang jutaan, ada bedanya. Madu jutaan kita minum umur 20 kita nanti. Kita tuh umur 50 terus minum umur 20 kita. Nah, Anda kan belum nyoba toh, jadi Anda ketawa. Coba Anda minum betul-betul. Oh iya, saya pernah nyoba. Ya memang lain memang. Begitu ya, seperti kemanten. Nah, madunya mahal. Tapi kalau madu biasa ya enggak tahu, dicampur gula barangkali. Gitu ya. Jadi minum ya biasa. Tapi kalau madunya mahal lah, oh ini lain. Ini madunya Jeragan ini. Nah, begitu ya, madunya Jeragan ini. Lalu kalau pegawai dikasih orang, tidak boleh. Sama, begitu ya. Pegawai dikasih makanan yang berkualitas supaya dia bisa kerja. Ini ya, kamu saya kasih madu yang mahal ini. Nah, supaya kamu kalau kerja hebat. Karena kamu yang kerja, saya kan duduk. Kan kamu yang kerja. Nah, kamu saya kasih madu yang hebat ya. Nah, begitu ya. Wah, saya setelah minum madu ini, wahai Jeragan, jantung saya derodok ya. Sudah jangan. Nah, begitu ya, kamu saya tawari, barangkali mau ya silahkan diminum karena kebetulan saya punya. Gitu, atau kurma misalnya, ini ya kurma yang mahal. Nah, kurma yang mahal. Kalau kamu mau makan silahkan, tidak apa. Lah, oh, jangan. Setelah saya makan kurma ini gula saya naik barangkali. Oh ya jangan. Nah, yang penting kan saya sudah menawari loh ya. Nah, kalau mau silahkan, tidak mau ya. Tapi sudah ditawari. Nah, begitu ya. Ini baju saya suka, kamu pakai baju ini. Wah, saya tidak berani pakai baju ini. Pokoknya kamu sudah saya tawari ya. Kalau kamu tidak mau itu masalahmu. Ya jangan lah. Begitu ya. Jangan lalu kita gitu ya, menggunakan sesuatu yang membuat orang lain itu kepingin. Jangan. Nah, begitu ya. Nabi itu mengajarkan persamaan. Nabi SAW pernah beliau dihadiahi baju oleh seseorang. Karena bajunya tidak perlu ganti-ganti. Jadi beliau dibuatkan baju supaya bagus bajunya. Dipakai oleh Nabi SAW. Lalu setelah dipakai, ada yang berkata, Rasulullah, kok bagus baju ini ya? Kamu mau? Nah, itu Nabi loh ya, bukan saya loh ya. Nah, kalau Nabi begitu, nah, kamu mau? Nah, Nabi itu ngerti. Ada orang butuh baju itu ngerti Nabi itu. Begitu, perasaannya itu peka sekali. Makanya jadi Nabi beliau. Nah, karena perasaannya peka. Bukan, iya, ini keluaran terbaru ini. Ini bayarnya pakai dolar ini, tak pakai rupiah. Begitu iya, begitu ya. Lain. Ini disesuaikan, ini orang yang biasa wajahnya, kena baju ini bisa ganteng. Begitu ya. Iya. Enggak Nabi. Nabi sudah ganteng, tidak perlu baju bagus, sudah ganteng Nabi. Nabi masuk ke kamarnya, ya, dibuka baju diberikan oleh orang itu. Nabi pakai baju yang lama.
Ada yang berkata, kamu ini bagaimana? Nabi itu bajunya biasa, lalu dikasih baju yang bagus, kamu minta, tidak tahu diri kamu. Loh, saya kepingin ini jadi kafan saya. Loh, bayangkan, dia kepingin baju itu jadi kafannya, baju kafan dari baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Lah, begitu loh. Itu maksudnya dia begitu. Lalu Nabi diterima saja, pendapatnya diberikan saja, diberikan lah. Begitu. Ini penting bagi kita untuk membiasakan diri menghormati orang lain. Nah, memberi itu suatu kehormatan, jangan dirusak dengan yang tadi saya katakan, mengundat, gitu ya, atau mengganggu, atau mencaci maki, gitu ya, atau memberikan barang yang tidak dia sukai, atau mungkin, gitu ya, dia memberi tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, rusak. Ada 4 hal, yaitu mengganggu, mengundat, mengganggu, gitu ya, mengundat, mengganggu, lalu riya. Yang ketiga, yang keempat malam ini memilih barang yang tidak baik. Nah, ini bagus loh ya, masih bisa dipakai ini, masih bisa dimakan. Lah, enak, kalimatnya enak, tapi dirasakan dah enak lah. Begitu ya, ini baju masih layak pakai, bagus ini loh. Lah kok Anda pakai? Nah, begitu ya, kok Anda pakai saya tanya. Nah, Anda kok pakai baju ini kenapa? Nah, kecuali kalau dia minta loh ya. Kalau dia minta, nah, lain loh ya. Orang minta itu mungkin saja dia seadanya karena dia minta. Nah, begitu ya, itu pun kalau kita bisa memberikan yang terbaik, lebih baik. Ada orang minta makan, ini sisa makanan, tidak boleh. Ini yang saya makan, begitu. Ini yang saya makan, makan bersama, dimakan, diberikan, begitu ya. Supaya kita itu jadi mulia. Supaya kita jadi mulia. Jangan kita dalam pada orang tadi, orang itu, gitu ya, biasa menghina orang, sehingga dia menjadi terhina. Kalau orang itu memuliakan orang, jadi mulia dia. Orang yang mulia itu orang yang selalu keluar dari dirinya hal yang baik-baik, hal yang bagus. Saya kasih ilustrasi gambaran supaya bisa mikir. Kita itu mestinya ya tidak boleh kerja kita itu. Mestinya kita itu ibadah. Kenapa loh? Allah Ta'ala, katanya Allah Ta'ala, walikulin darajah mimma amilu. Di surga itu ada derajatnya sesuai dengan perbuatannya. Orang yang ibadahnya sekian, tempatnya di sini, ibadahnya sekian di sini. Tapi waktu kita dipotong oleh cari rezeki, gitu ya, waktu habis itu cari rezeki. Kalau udah cari rezeki bagaimana? Nah, mestinya tidak boleh rezeki itu turun, dari langit begini. Sekolah tidak bayar, sakit tidak ada sakit, sehingga waktu kita full hanya untuk beribadah seperti malaikat. Begitu mestinya. Seharusnya tidak pakai kerja. Anda saya ajari supaya bisa mikir. Kita disuruh kerja oleh Allah Ta'ala, cari rezeki, dan kemudian malaikatnya tinggal nunggu saja. Gitu ya. Kalau Anda ibadah, begitu ya. Kalau Anda ibadah baru Anda begitu ya. Tidak begitu. Hasil dari ibadah yang baik, yaitu iman yang baik, keyakinan yang baik, menghasilkan amal soleh. Amal soleh itu, akhlak itu adalah hasil dari ibadah yang benar. Iman ini diuji sewaktu kita bertemu dengan uang yang warnanya merah itu, lewat set ini, itu bagaimana? Begitu ya. Kalau yang warnanya tidak jelas, gitu ya, abu-abu, orang biasa saja. Tapi kalau yang warnanya hijau, mulai orang lah, biru mulai, yang merah gemeter lah. Begitu ya. Jadi Allah Ta'ala mau menguji kita bagaimana waktu menghadapi harta. Begitu ya. Bukan pengajian saja masih terseleksi, apalagi waktu ketemu harta. Itu hasil dari ibadah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan akhlak yang benar. Ya tadi ini contohnya. Kalau infak tidak ngundat, tidak ganggu, tidak riya, tidak jelek barangnya, karena yakin, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya infak ini meskipun orang yang tidak terima kasih tidak apa-apa.
Meskipun orangnya mencaci maki, tidak apa-apa. Ya. Karena Allah Ta'ala, saya berikan baju yang saya sukai. Kenapa? Karena yang saya sukai itu, yang saya harapkan itu ridhonya Allah Ta'ala, bukan barang-barang ini buat apa. Buat apa saya dikasih Allah Ta'ala rezeki dan saya sakit? Buat apa? Saya dikasih rezeki dan kemudian saya salah di dalam membagi warisan, habis pahalanya. Habis. Kalau saya salam maknanya seseorang yang salah dalam membagi waris, gitu ya, hilang pahala ibadahnya 40 atau 60 tahun, hilang pahala ibadahnya. Hilang. Hati-hati. Begitu ya, hati-hati. Bukannya mereka ini meninggalkan anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya di kuburan, tapi baku hantam di atas rebutan warisan. Loh, anak apa ini? Anak apa ini? Oh, orang tuanya tidak beres memang. Orang tuanya tidak beres. Kalau orang tuanya baik, tidak begini. Tidak begini. Meninggalkan anak yang akor, baik, tidak berkelahi, saling memberi, saling menolong. Bukan berkelahi, bukan saling merepotkan ustadz, bukan. Begitu ya. Mestinya mereka orang tua itu menghasilkan anak yang beribadah, kemudian beramal soleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Waladun soleh yad'ulahu, itu amal jariyah, bukan turun ke bawah kuburan meninggalkan anak yang baku hantam di atas dong. Nah, ini karena mereka menghabiskan waktu melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan kita terpukau dengan rezekinya Allah taala. Gampang Allah taala ngasih rezeki itu. Tidak sulit, gampang. Allah Ta'ala gampang ngasih rezeki itu. Tetapi memberikan iman tidak gampang. Memberikan keyakinan kepada Allah Ta'ala tidak gampang. Dipilih Subhanahu wa taala. Orang yang mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang oleh Allah Ta'ala diberi kesempatan ingat oleh Subhanahu wa taala. Itu tidak menyenangkan itu. Tidak menyenangkan. Allah Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kamu yang sabar ya Rasulullah bersama orang-orang yang mereka itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi 28. Walat yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang ingat Allah Ta'ala pada pagi dan petang, kepingin ridhonya Allah Ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan memalingkan wajahmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, kepingin dunia lah, betul ya. Wala tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina wa tabaha hawa wa kana amruhu furata. Jangan ikuti orang-orang yang kami jadikan lupa ingat Allah Ta'ala, betul ya. Wa kana amruhu furata, urusannya kacau balau. Kata Rasulullah SAW, beliau berkata, fali an aq'ud ghudwatan ila an tusyriqa syamsu ahabu ilayya min an u'tika arba'a riqab. Saya duduk mengingat Allah Ta'ala mulai dari subuh sampai matahari muncul lebih saya sukai daripada membebaskan 4 orang budak. Satu budak itu mahal ya, ini 4. Baik. Hadis lain, waktu beliau melewati orang sahabat yang duduk-duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Li'an aq'uda, ya, sama-sama saja hasilnya. Li'an ajlisa qauman, li'an ujalisa, saya duduk bersama kaum yadhkurullaha min salatil ghada ila tulai syams. Saya duduk bersama orang yang salat subuh sampai naik matahari. Ahabu ilayya, lebih saya sukai mimma tala'at alaihi syams, daripada munculnya matahari itu sendiri. Saya duduk bersama mereka ini sampai matahari muncul, itu lebih saya sukai daripada matahari muncul itu sendiri. Wa li an azkurullah min salatil asr ila ghurbi syams. Saya duduk ingat Allah Ta'ala mulai dari asar sampai matahari terbenam. Ahabu ilayya min an u'tika thamaniyatan min waladi Ismail. Lebih saya sukai daripada membebaskan 8 orang keturunan Nabi Ismail, yaitu manusia. Dia tukuli wahid minhum, di mana harga setiap orang dari mereka 12,000, 12.000 kali 8. Nah, 96.000. Lihat ya, orang ini bukan hari biasa misalnya. Ini misalnya bulan Ramadan katakan.
Di bulan Ramadan banyak orang lupa. Coba mereka duduk habis asar sampai maghrib, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ada pengajian habis asar Ramadan sampai maghrib. Gitu ya. Mestinya ada pengajian habis asar sampai maghrib. Itu lebih bernilai daripada membebaskan 8 orang budak. 8 orang budak itu katakan satu budak harganya 20 juta misalnya. Kali 8, 160 juta. Coba kita tawarkan pada seseorang, Anda mau enggak kerja mulai dari asar sampai maghrib, gajinya 160 juta. Oh, di mana itu? Di mana? Katanya Nabi, bukan kata saya. Katanya Nabi. Mau enggak Anda kerja, hasilnya gajinya habis asar sampai maghrib, berapa gajinya? 160 juta. Wah, bohong orang, tidak ada. Begitu ya? Loh, ada. Ya. Begitu ya? Nabi berkata, duduk mengingat Allah Ta'ala dari asar sampai maghrib lebih saya suka daripada saya sedekah 8 orang manusia. Anda tahu nilainya membebaskan budak? Seseorang kata Rasulullah tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak dan dia membelinya. Bayangkan, 1, ini 8, besar nilainya. Itu masih bisa dikalahkan dengan duduk berzikir. Kenapa? Ternyata duduk berzikir tidak gampang. Ada pakunya mungkin. Kita seperti bingung begitu ya, mau kemana tidak tahu. Jadi mengingat Allah Ta'ala mahal. Ingat Allah Ta'ala itu mahal. Begitu ya, buktinya tidak gampang kata Subhanahu wa taala. Kepingin megang HP, kepingin ngomong, kepingin ini tidak gampang. Padahal berzikir itu selain memberikan ketenangan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkumpul di tempat seperti ini. Apalagi misalnya berkumpul di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan 7 menit sebelum berbuka, jauh-jauhnya sebelumnya sudah orang duduk habis asar, duduk. Mau kemana? Ada apa yang mau dikerjakan? Tidak ada, duduk saja. Duduk berzikir, duduk membaca kitab Allah, membahas kitab Allah sampai dekat maghrib, selesai. Ya, mendapatkan pahala begitu besar. Begitu ya. Ini yang perlu kita pahami. Hendaknya kita di dunia itu yang pandai-pandai menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dengan usaha sedikit pahalanya banyak. Baik, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu ghani, kaya. Allah Ta'ala itu tidak butuh apa-apa dan dia terpuji. Jangan kita karena diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala lalu kita menghina orang. Itu manusia sama dengan kita. Dia juga, kalau kita perlu kemuliaan, dia juga perlu kemuliaan. Jangan kita menghina orang. Tidak boleh. Muliakan orang lain agar kita itu jadi mulia. Perhatikan kalimat saya. Bisa dibawa pulang ini. Kita itu kalau kita adil di dunia, Allah juga adil. Apa contohnya adil? Saya tidak sedekah, itu adil. Kenapa saya mesti sedekah? Saya tidak kasih salam, tidak apa-apa. Yang penting kan saya tidak mukul orang. Saya tidak mukul orang. Kalau saya mencuri, itu zalim namanya. Tapi kalau saya tidak tersenyum, saya tidak ngasih salam, saya tidak maafkan, saya tidak sedekah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih dari itu, ihsan. Saya tersenyum, gitu ya. Saya memberi orang yang tidak saya sukai. Nah, gitu ya. Gitu ya. Fa'man dzalamak. Kamu maafkan, gitu ya, orang yang mendolimi engkau. Nah, begitu ya. Kita memberi orang tanpa kita mengharapkan apapun. Nah, itu namanya ihsan. Allah Ta'ala jawab, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasannya ihsan itu ihsan nanti. Banyak ihsan itu. Kita itu perlu ihsan, bukan perlu keadilan. Mati kita. Kalau Allah Ta'ala adil, binasa kita. Kalau Allah Ta'ala adil, binasa kita. Binasa, hancur kita. Jangan minta keadilannya Allah Ta'ala, minta rahmatnya Allah Ta'ala. Jangan minta keadilannya. Kalau adil tidak mampu kita. Adil itu neraka. Allah Ta'ala berkata kepada neraka, anta adli. Surga anti rahmati. Neraka itu keadilannya Allah Ta'ala. Artinya kalau kita mau musibah, itu adil dari Allah Ta'ala. Jangan, mintalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qur'an dinasihati wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang baik kepada manusia. Betul ya? Sebagaimana Allah baik kepada engkau yang baik, tidak boleh. Nah, kita memberi kepada orang, tidak memberi, tidak apa-apa, tapi hati-hati.
Hati-hati. Kalau minta pada Allah Ta'ala tidak memberi juga tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Anda kan tidak mau ngasih orang, kata Allah Ta'ala. Saya tidak ngasih kamu juga tidak apa-apa. Lah, kamu minta keselamatan, saya tidak ngasih, ya tidak apa-apa, kan kamu adil. Jangan. Ihsan. Contohnya ihsan itu apa sih? Contohnya ihsan. Kata Rasulullah SAW, saya melihat di surga ada seorang lelaki masuk surga hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, kita lihat gangguan dari jalan, wah ini ganggu orang muslim ini katanya dia, saya singkirkan. Masuk surga dia, bukan karena sholatnya, bukan, tidak, karena menyingkirkan gangguan. Lah, ini ganggu orang ini, bukan dia yang meletakkan memang. Orang tidak bisa kita katakan, loh itu kan bukan saya, tidak tahu, bukan urusan saya, tidak boleh. Nah, oh ini gangguan, saya singkirkan. Nah, kita itu ihsan dari Subhanahu wa Ta'ala, dari kita, supaya kita dapat ihsan dari Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Yang perlu ihsan itu bukan hanya kita, istri kita perlu ihsan, anak kita perlu ihsan, cucu kita perlu ihsan loh. Keselamatan kita ya, itu bukan hanya kita, keluarga kita juga perlu. Bukannya di dunia, di akhirat juga perlu. Nah, jangan kita di dunia tidak punya simpanan kebaikan sama sekali. Nanti akhirnya waktu kita butuhkan keselamatan itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada tabungan. Nah, jangan kita melihat orang-orang yang tidak berbuat. Lihat orang yang berbuat, sudah tidak ada saya lihat. Ya kita jangan isi contoh. Jangan kita mencari orang yang mau berbuat. Nabi contoh. Kenapa? Bukan contoh Nabi, Nabi contoh. Nah, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sudah mendekati waktu Isya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.